Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Manis Saputra. Saya dari TI 23I dengan NIM 1338. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur, operasi pemesinan, dan mesin perkakas. Klasifikasi komponen pemesinan. Yang pertama ini ada rotasional, yang kedua ada non-rotasional prismatik. Lalu selanjutnya bentuk permukaan potong. Yang A ini ada general surface cylinder, generate surface cone. Yang C-nya itu ada general surface. Selanjutnya yang D-nya ada salah anjir. Selanjutnya bentuk permukaan potong. Yang A itu ada strike turning, yang B itu ada taper turning, yang C itu ada contour turning, yang D itu ada plane milling, yang E-nya itu ada profile milling. Selanjutnya itu bentuk permukaan potong. Yang pertama itu ada strike turning, yang kedua itu ada taper turning, yang ketiga itu ada contour turning, yang keempat itu ada plane milling, yang kelima itu ada profile milling. Di sini kalau yang A itu generate surface-nya itu sama dengan silinder, yang B itu generate surface-nya sama dengan cone, yang C itu generate surface, yang ke D itu ada generate surface sama dengan plane. Kalau misal yang E itu dia generate surface. Selanjutnya forming, bentuk pemotongan. Yang A itu form turning, lalu yang B itu ada drilling, yang C itu ada broaching. Selanjutnya itu ada kombinasi forming dan pergerakan pahat. Yang A itu ada thread cutting on a lathe, yang B itu ada slot milling. Selanjutnya itu ada turning, yang dimana di sini komponennya itu ada work part, original surface. Selanjutnya ada new surface. Selanjutnya itu ada chip. Ini yang terakhir itu ada single point tool. Di sini tuh ada penjelasan rumusnya. N itu melambangkan rotational speed, rev per min. NV itu cutting speed, M per min. D0 itu sama dengan original diameter milimeter. DF itu final diameter milimeter. Yang D itu depth of cut. F-nya itu feet milimeter per rev. FRS itu sama dengan feet thread milimeter per min. TM itu sama dengan time of actual machining. L itu lag mm. MRR-nya itu material removal rate. Ini ada rumusnya N sama dengan V per Pi D0. Selanjutnya itu ada FR sama dengan NF. Selanjutnya itu ada DO dikurang DF sama dengan 2D. Selanjutnya itu ada TM sama dengan L per FR. Yang terakhir itu MRR sama dengan VFD. Selanjutnya itu ada operasi turning lainnya. Yang pertama ada facing, yang kedua ada taper turning, yang ketiga ada contour turning, yang keempat ada from turning, yang kelima ada chamfering, yang keenam ada cut off, yang ketujuh ada threading, yang kedelapan ada boring, yang ke-9 ada drilling, yang ke-10 ada knurling. Lanjut ke selanjutnya itu mesin lathe. Bagian-bagiannya itu ada headstock, spindle, lalu ada feet, tool post, tailstop, ada bed di bagian bawahnya. Selanjutnya ada lead screw, ada wise, ada chariot, ada crosslet,
Lalu ada feed control, speed control. Lalu lanjut ada metode pencekaman benda kerja pada lathe. Yang pertama itu ada dogleg driven by lathe spindle. Yang kedua itu ada three jaw chuck. Yang ketiga itu ada cholet. Yang keempat itu ada face plate for non-cylindrical work part. Selanjutnya itu ada contoh urutan operasi turning. Yang pertama itu feed stock to stop. Yang kedua itu turn main diameter. Yang ketiga itu from second diameter and spot face. Yang keempat itu ada drill. Yang kelima itu chamfer. Yang keenam itu ada cut off. Selanjutnya itu boring mill 1. Dia itu ada type of horizontal boring mill. Boring bar is fit into a rotation work part. Yang B-nya itu work is fit as a rotation boring bar. Lalu boring mill keduanya itu vertical boring mill. Di sini ada bagian-bagiannya, ada cross rail, tool head, work part, work table, base, set tool head, set column. Lalu boring mill ketiganya itu boring bar made of chunked carbide. Selanjutnya itu ada drilling. Drilling itu ada berbagai rumusnya. Di sini tuh dia selanjutnya itu ada drilling. Di sini ada berbagai rumus. Yang pertama itu ada N sama dengan V per PD. Terus ada FR sama dengan NF. Terus ada A sama dengan 0,5 D tan 90 dikurang theta per 2. Terus ada TM sama dengan D per FR. Ada FR sama dengan NF. MRR sama dengan Pi D pangkat 2 FR per 4. Setelah itu yang terakhir ada TM sama dengan T tambah A per FR. Di sini ada operasi drilling lainnya itu. Yang pertama ada reaming, lalu ada tapping, yang ketiga ada counter boring, yang keempat ada counter sinking, yang kelima ada center drilling, yang keenam itu ada spot facing. Selanjutnya itu ada mesin drilling. Ada drill press dan radial drill press. Di sini tuh komponen mesinnya itu ada head itu power, ada kolom, paling bawahnya itu ada base, terus ada table, lalu ada spindle, terus ada adjustable head. Lalu di sini ada milling, dimana tipe milling itu ada dua, ada peripheral or plane milling, ada face milling. Di sini ada peripheral milling. Bagian-bagiannya itu yang pertama itu ada slab milling, yang kedua ada slotting, yang ketiga ada set milling, yang keempat ada straddle milling. Lalu ada tipe pemotongan milling. Yang pertama itu dia up milling. Selanjutnya ada down milling. Mungkin di sini yang dibedakannya itu posisinya. Posisi pada pemotongan. Selanjutnya itu ada face milling, yang dimana ada conventional face milling, partial face milling, end milling, profile milling, pocket milling, surface contouring. Selanjutnya itu ada parameter pemesinan milling. Di sini ada beberapa rumusnya, yaitu N sama dengan V per PD, FR sama dengan N, NT, F.
MRR-nya sama dengan WD/FR. A-nya sama dengan akar D buka kurung D dikurang D tutup kurung. Selanjutnya itu ada TM sama dengan L tambah A per FR. NT itu sama dengan number of teeth. Selanjutnya itu ada mesin milling, yaitu dia ada yang horizontal sama vertikal. Terus bagiannya juga beda-beda. Di sini kalau misal yang sebelah kiri ini dia bagian-bagiannya ada yang horizontal ini bagian-bagiannya ada overarm, work table, speed motion, saddle, knee, base, feet, column, cutter, arbor. Yang vertikal itu ada speed motion di bagian atas, lalu ada head, work table, cutter, saddle, knee, base, lalu ada feet, lalu terakhir ada column. Lalu ada mesin milling kedua itu ada universal overarm dan drum tape. Di sini juga dia beda ininya, beda mesinnya, terus beda bagian-bagiannya juga beda, bagian dari mesinnya atau part-partnya beda-beda. Yang universal overarm ini dia ada spindle, column, knee, saddle, work table sama rotary table. Kalau misal yang ram tape ini ada ram adjust, ram, tool head adjustment, saddle, knee, work table, cutter, terakhir itu ada column. Selanjutnya ini ada machining center, automate machining tool capable of performing multiple machining operation under machine CNC control, having feature automatic tool, jadi dia otomatis. Lalu palette shuttle sama automatic part positioning. Selanjutnya, lalu ada turning center. Di sini ada mesinnya. Lalu selanjutnya itu operasi pada mill turning center. Di sini yang pertama itu ada turn second diameter. Yang kedua itu ada mill flat width part and programmed angular position. Yang ketiga itu ada drill hole. Yang keempat itu ada cut off. Lalu selanjutnya operasi milling lainnya ini, yang pertama ada shaping, yang kedua ada planing. Kalau misal shaping itu mungkin perbedaannya tuh di ininya di antara kalau misal shaping itu dia feet motion intermediate work, kalau misal yang planning itu speed motion linear work. Lalu kalau misal yang shaping ini dia speed motionnya linear tool, kalau misal yang planning ini dia feet motion intermediate tool. Selanjutnya ada bentuk shaping dan planning. Ini ada mesin shaper. Part-partnya itu ada ini ada tool head, lalu ada feet, lalu di sini ada work part, ada work table, lalu yang di bawahnya ini ada base, lalu ada cross rail, ada column, sama ada ramnya, lalu ada speed. Ini mesin planer, dia bagian-bagiannya itu ada cross rail, tool head, ada work part, work table sebagai tatakannya ini, lalu ada speed, ada base di bagian bawah, lalu ada kolomnya. Ini ada operasi milling lainnya. Itu ada yang pertama ada external brushing, yang kedua itu ada internal brushing. Lalu selanjutnya itu ada sawing. Di sini di sawing ini ada 3, yaitu ada power hack saw, ada bend saw, sama yang terakhir itu ada sersural saw. Lalu
ini ada high speed machining, di mana work material itu ada aluminium, ada cast iron soft, cast iron ductile, ada steel free machining, ada steel alloy, titanium. Di sini solid toolsnya and mill drillnya itu ada conventional speed dan kecepatannya itu 300. Yang aluminium, yang cast iron soft itu 150. Cast iron ductile-nya itu 105, steel free machining itu 105, steel alloy-nya itu 40. Steel alloy-nya itu 75, maaf. Titaniumnya 40. Lalu high cutting speed-nya yang aluminium itu 3000, cast iron soft-nya itu 360, cast iron ductile-nya itu 250, steel free machining-nya itu 360, steel alloy-nya itu 250, dan titanium itu 60. Untuk indictable-nya tool fast mill-nya itu untuk konvensional speed-nya, kalau aluminium itu 600, cast iron soft itu 360, cast iron ductile itu 250, steel free machining itu 360, steel alloy-nya 210, titaniumnya 245. Untuk high cutting-nya speed-nya itu dia aluminium itu 3600, kalau misal cast iron-nya itu 1200, kalau cast iron yang ductile itu tadi yang soft, yang ini ductile. Yang ductile itu 900, steel free machining-nya 600, steel alloy-nya 360, titaniumnya 90. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah penyebutan pada part-partnya atau kurang penjelasan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.